Halo semuanya, buang jauh-jauh ingatan kalian mengenai Superman versi Zack Snyder yang gelap kelam jika kalian mau nonton Superman versi James Gunn. Sebelumnya disclaimer, gua akan banyak membandingkan Superman James Gunn dengan Zack Snyder, tapi bukan berarti gua menjelekkan Zack Snyder sepenuhnya ya. Udah kelihatan dari trailernya jika Superman versi James Gunn di universe yang baru sangat berbeda, lebih cerah dan jauh manusiawi dibandingkan versi Zack Snyder. Film ini mulai dari color gradingnya, latar waktunya bener-bener cerah dan banyak latar waktu di siang hari. Hal yang paling gue suka itu ada di cerita konflik di mana sangat relevan di zaman sekarang. Langsung gue kasih spoiler aja ya. Jadi film Superman ini menyindir secara langsung soal Amerika yang mendanai Israel dari persenjataan untuk menjajah Palestina. Di Superman, Lex Luthor ibarat Amerika atau bisa mungkin Trump yang kasih senjata ke Boravia, negara yang menjajah diibaratkan seperti Israel. Superman menjadi suatu hal yang diinginkan di kondisi sekarang, yaitu menghentikan peperangan dan kematian yang sedang dialami antar kedua negara tersebut, terutama Palestina. Negara Jahar pun itu ibarat Palestina karena mereka mengalami pengusiran dan dibunuh. Bahkan ada adegan yang mengindikasikan anak kecil akan dibunuh sebelum Justice Gang datang. Inilah alasan Superman buatan James Gunn sangat relate di dunia nyata. Cuman bedanya kita belum ada sosok Superman yang bisa menghentikan perang ini. Bukan itu doang yang bikin tambah bagus, cerita penjajahan negara ini pas banget dimasukin ke penokohan Lex Luthor yang sengaja bikin konflik perang agar punya alasan bisa bunuh Superman. Nicholas Hoult aktingnya sebagai Lex Luthor sangat-sangat Oh my god, beautiful, amazing. Dia meranin karakter yang iri dan narsistik sangat sempurna di karakter Lex Luthor. Mungkin penonton awam awal-awal bingung kenapa Lex Luthor ini pengen banget bunuh Superman. Tapi di akhir film akan dijelaskan kok kenapa dia benci Superman mendarah daging dan mau bunuh ini orang. Kita bahas Superman si bintang utama yang sangat-sangat Oh my god, beautiful, amazing. David Corenswet memerankan Superman yang bener-bener lambang harapan di film ini gila. Akting dia nggak kalah dari Nicholas Hoult dan memang penulisan karakternya Superman di sini lebih manusiawi, full manusiawi. Kita udah lama nggak diliatin adegan superhero menyelamatkan warga sipil. Terakhir itu di Thunderbolts ada sebenarnya, cuman memang masih lebih banyak di Superman. Sebagian kalian bisa cek di trailer, tapi yang bikin gue tepuk tangan saat Superman itu nyelamatin tupai kecil. Bayangin, tupai kecil aja nggak lepas dari penglihatan dia. Pas adegan monster nyerang kota dan diberitakan gak ada korban jiwa, ini bener-bener momen Superman sebagai simbol harapan. James Gunn sangat berhasil membawakan Superman yang cerah dan manusiawi. Nah, keputusan yang tepat juga saat di-reveal ternyata orang tua Clark gak sebaik itu, orang tua kandung ya. Jadi orang tua Clark itu kasih pesan buat dia, tapi hanya sebagian yang bisa didengar. Sebagiannya lagi rusak karena perjalanan dari kripto ke bumi. Ternyata isi sebagian yang hilang itu mengenai manusia yang lemah dan Clark bisa menguasai bumi. Awalnya Clark ini ngira itu pesan palsu yang dibuat sama Lex, tapi ternyata ya gak direkayasa. Memang ortunya Clark itu ngomong begitu. Pesan bapak tiri Clark menegaskan pada akhirnya diri Clark sendiri yang menentukan arahnya kemana, jadi jahat atau baik. Tentunya ortu tiri Clark itu sebagai pendukung kenapa dia tetap milih menjadi baik dan bukan menguasai bumi. Hal lainnya yang gue suka di film ini yaitu Clark sebagai reporter dan Lois juga sebagai reporter Daily Planet punya konflik sendiri. Ada satu adegan mereka berdebat soal negara yang perang itu. Tindakan Clark menghentikan perang menimbulkan konflik buat Amerika sendiri. Lois sebagai manusia memperdebatkan yang boleh dan tidak boleh. Bahas soal hukum lah. Si Clark ini yang punya hati nurani lebih dan punya power, gak peduli soal masuk negara tanpa izin, yang penting itu menghentikan perang sekaligus kematian. Ngelihat adegan ini manusia itu ribet, banyak aturan, yang padahal sedang terjadi kematian setiap detik di negara yang sedang dijajah. Pada akhirnya film ini kembali relate ke keadaan yang sedang terjadi sekarang. Terakhir, sinematografinya di film ini juga sangat bertolak belakang dengan Zack Snyder. Pas adegan Superman abis nyelamatin orang dari reruntuhan, ada matahari di belakangnya, terus ada asap-asap di sekitarnya. Wah, ini benar-benar sesuai lambang harapan untuk mereka sih. Untuk CGI sendiri menurut gue lebih bagus daripada MCU belakangan ini ya.
Thunderbolts itu, tapi menurut gua masih terbilang bagus. Overall, ini menjadi film pembuka DC pertama yang bagus. Gua nggak bisa bilang kedepannya bakal bagus, karena ya sutradaranya pasti setiap film berbeda kan, bukan James Gunn aja. Tapi semoga ya ini bisa menjadi saingan MCU untuk kedepannya. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.